Selamat datang di Fanfiction Audio. Hari ini judulnya adalah Kami Siap Bantu. Part 1 garis bawah SIM. Autor, D. A. Genre, misteri dan humor, asteris semoga benar. Cast, asteris berjalan aja pas baca. Suatu hari di pos kepolisian prefektur Osaka ada dua orang polisi yang sedang berpatroli lalu lintas dengan menggunakan mobil mini. Sebut saja nama mereka berdua Daiki dan Chinen. Mereka berdua sedang menjalankan tugas dan kemudian melihat sebuah mobil merah yang ugal-ugalan melewati mobil patroli mereka. Dasar pengemudi, gerutuk Daiki. Daiki pun banting setir agar menghentikan laju mobil merah dan berhenti di depannya. Si pengemudi terkejut lalu mengerem dan berhenti. Chinen segera turun. Si pengemudi menurunkan jendela mobilnya. Hehehe, tawa garingnya. Selamat siang Pak, silahkan tunjukkan SIM dan KTP Anda. Tita Chinen sambil memegang buku kecilnya. Si pengemudi terlihat bingung. Gawat, SIM gue ketinggalan lagi. Lalu si pengemudi memberikan KTP-nya. Chinen mengambil dan menagih SIM. Mana SIM-nya Pak? Hehehe, maaf saya lupa bawa. Chinen membaca KTP si pengemudi. Baiklah, Takaki-san Anda saya tilang karena tidak membawa SIM dan mengemudi ugal-ugalan. Silahkan ke kantor polisi terdekat atau SIM Anda akan dicabut. Maaf tapi sebenarnya saya terburu-buru jadi mohon pengertiannya Pak. Peraturan tetap peraturan dan Anda harus mempertanggungjawabkan. Anda tidak berpikir kalau ugal-ugalan di jalan berbahaya bagi pengendara lainnya. Bagaimana jika terjadi kecelakaan lalu lintas? Bagaimana jika ada yang terluka atau fatalnya Anda bisa masuk penjara karena menabrak orang hingga tewas? Wajah Takaki sudah menciut dengan ucapan si polisi tersebut. Iya Pak, aduh sial banget gue kena tilang, batin Takaki. Dengan penuh kesesalan Takaki terus mendengar apa yang diucapkan oleh Chinen. Sedangkan di mobil polisi, Daiki sengaja tidak keluar. Dasar bodoh. Padahal tadi pagi sudah kubilangin SIM-nya ada di atas meja, umpatnya sambil melihat dari spion mobil. Setelah menilang si pengemudi ugal-ugalan, Chinen kembali masuk mobil. Bagaimana jadinya kalau kita tidak menghentikan pengemudi ugal-ugalan? Benar-benar berbahaya, komentar Chinen. Iya hahaha untung saja kita patroli, balas Daiki. Beberapa jam setelah patroli, mereka berdua kembali ke markas. Baru saja Daiki melepas penat untuk duduk tiba-tiba terkejut telepon berdering tepat di sebelahnya. Sigap Chinen mengangkat dan menjawab telepon. Hai, polisi Chinen Yuri. Tolong, di rumah saya ada mayat. Baik, di mana alamatnya? Si penelepon mengucapkan alamatnya. Segera Chinen dan Daiki bergegas ke TKP. Sesampai di TKP Chinen bertemu dengan si penelepon. Daiki sempat akan keluar dari mobil tapi terhenti saat melihat seseorang keluar dari salah satu gang. Mencurigakan. Setelah si penelepon memberikan penjelasan, Chinen meminta Daiki untuk menelepon inspektur kepolisian. Dai-chan ayo temani aku lihat mayatnya, pinta Chinen. Kan tadi kau yang bersemangat datang ke TKP. Iya sih, tapi ini pertama kalinya aku dapat kasus seperti ini di luar lalu lintas. Akhirnya Daiki pun turun dari mobil dan menemani Chinen untuk melihat kondisi si mayat. Bau sekali, gumam Chinen sambil menutup hidungnya. Chinen melihat Daiki tampak tenang saja melihat mayat yang tergeletak di lantai. Hati-hati jangan injak darah korban. Nanti akan merusak TKP. Chinen mengangguk. Daiki melihat sekeliling ruangan tempat mayat itu ditemukan dan ada sebuah jejak darah yang samar-samar seperti habis diseret. Siapa nama mayatnya? Tanya Daiki. Chinen membuka catatan kecilnya. Namanya Gunko Asashi, umur 18 tahun. Ditemukan oleh si penelepon yakni bibinya karena khawatir seharian Gunko di kamar kerja. Sepertinya ini sudah ranah pekerjaanku, ucap seseorang. Daiki dan Chinen menoleh. Seorang inspektur muda telah datang dan berdiri di depan pintu yakni bernama Yamada. Daiki dan Chinen memberi hormat. Baiklah, tidak kusangka Dai-chan memilih jadi polisi. Padahal kau punya bakat. Terima kasih pujiannya tapi aku nyaman sebagai polisi, ucap Daiki. Baiklah silahkan kalian berjaga di luar. Biarkan aku yang menyelidiki mayat ini, pinta Yamada. Beberapa menit berlalu dan Yamada menjelaskan kejanggalan perihal temuan mayat tersebut.
dan memanggil penghuni rumah untuk dimintai saksi. Di antara penghuni rumah, ada satu di antaranya Chinen kenal karena baru kemarin menilang orang tersebut karena melanggar lalu lintas. Chinen memperhatikan dengan seksama, sedang Daiki memperhatikan sekeliling. Gunko ditemukan dengan kondisi lebam dan ada bekas darah di bagian kepala belakang yang diseret pelaku agar ditaruh ke ruangan kerjanya. Penghuni rumah ada 3, yakni si bibi bernama Asashi Yeri. Lalu temannya bernama Hunbi Baik dan terakhir suami si bibi bernama Tetsuya Giun. Kesaksian 3 orang. Asashi Yeri. Seharian Gunko tidak keluar dan saya terkejut dengan kondisinya seperti ini. Hunbi Baik, aku menginap di sini karena Gunko yang memintaku. Tapi kemarin sore aku sempat lihat dia pergi ke supermarket dan setelah itu aku kembali bermain game. Tetsuya Giun, aku seorang supir taksi dan baru kemarin malam aku ditilang oleh polisi. Asteris tunjuk Daiki dan Chinen. Karena aku terburu-buru mengantarkan seorang ibu yang melahirkan. Chinen pun membenarkan soal penilangan kemarin. Yamada kembali memikirkan praduga kronologis yang terjadi menimpa Gunko. Ada 2 pernyataan yang berbeda lalu. Yamada memikirkan kesaksian mereka bertiga. Tak lama seorang ahli forensik memberikan datanya ke Yamada. Daiki menghampiri Yamada. Di antara mereka punya kesalahan. Dan perhatikan kaos kakinya lebih detail, bisiknya. Yamada pun meminta mereka memperlihatkan kaos kaki mereka dan kau memang jeli, ucap Yamada. Chinen terheran apa yang membuat Daiki bisa menemukan petunjuk. Baiklah, pelaku atas kejadian ini sudah saya pecahkan. Pernyataan Yamada. Sontak mereka bertiga terkejut, Chinen semakin penasaran. Gunko sebenarnya sudah lebih dulu meninggal kemarin akibat didorong oleh pelaku dan karena Gunko meninggal, si pelaku terkejut dan menyeret mayat Gunko ke tempat biasa Gunko berada yaitu ruang kerja. Jelas Yamada. Tunggu, tapi kemarin sore aku melihat Gunko ke supermarket, tukas Hunbi. Apa kau sungguh yakin itu Gunko yang kau lihat? Tanya balik Yamada. Iya, karena dia selalu pakai jaket warna merah, jawab Tetsuya. Jaket merah yang kau lihat bukan hanya satu. Kenyataannya di lemari Gunko dia punya banyak jaket dengan model yang sama. Jelas Yamada sambil membuka lemari pakaian Gunko. Astaga, 12 jaket modelnya sama semua, batin Chinen. Ku lanjutkan lagi. Karena Gunko sudah meninggal, si pelaku mengetahui kalau temannya sedang menginap jadi dia memakai jaket punya Gunko agar tidak dicurigai dan pergi ke supermarket seolah Gunko masih hidup dan sibuk kerja di ruangannya. Semua terdiam dan penghuni rumah tersebut saling melirik satu sama lain. Pelaku dari kejadian ini adalah Anda, Asashi Yeri, tunjuk Yamada. Semua terkejut. Hunbi dan Tetsuya tak percaya kalau bibinya sendiri tega melakukan hal itu, tapi kenapa? Ada noda darah di kaos kaki Anda dan tanpa Anda sadari Anda sendiri menginjak darah Gunko saat menyembunyikan mayatnya. Jelas Yamada. Yeri, kenapa kau melakukan itu? Kau tega sekali, dia itu keluargamu. Omel suaminya. Apa tega? Justru Gunko yang lebih dulu membuatku marah. Balas istrinya. Kemarin, Gunko membakar SIM-mu dan kau tahu apa yang dia katakan. Dia ingin membuatmu susah. Dia sungguh keterlaluan. Dia tahu kita hidup pas-pasan bahkan sampai mengajak temannya tinggal di sini untuk bermain video game. Aku lelah dengan kelakuannya yang egois, geram istrinya. Hunbi menjadi tak enak hati. Ia sungguh tidak tahu kondisi finansial paman bibinya Gunko seperti ini dan lagi Gunko bersikap biasa saja. Bibi, aku minta maaf, aku tidak tahu kondisi kalian, sesal Hunbi. Tidak apa-apa nak, kami salah tidak mendidik Gunko dengan baik, ucap Tetsuya. Kasus pembunuhan ini pun akhirnya terselesaikan di mana Yeri ditetapkan sebagai tersangka. Yamada memborgol pelaku dan meminta Daiki dan Chinen membawanya ke kantor polisi. Selepas dari kantor polisi, mereka berganti pakaian bebas lalu Daiki mengajak Chinen makan. Wah, baru kali ini aku melihat kasus ini. Kalau di tempatku dulu aku belum pernah dapat kasus, kagum Chinen. Bukankah bagus, berarti tempat kerjamu aman-aman saja? Iya sih, tapi kurang menarik. Semoga aku bisa menemukan kasus lagi. Lihat mayat saja kau takut. Hehehe. Brurt, 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 brurt. Telepon Daiki berbunyi. Dan saat mengambil HP, Daiki menemukan SIM punya Takaki ada di saku celananya.
Halo, jawab Daiki di HP. Dai-chan kemana SIM-ku? Katanya di atas meja kok tidak ada. Ano sepertinya aku lupa memberitahumu kalau SIM-mu masih kupinjam hehehe. Apa? Kau tahu kan tadi itu aku kena tilang dan ada polisi Chibi menasihatiku. Bagaimana ini kan aku masih pakai mobil. Iya nanti aku yang tanggung jawab. Kau ini. Dot bla 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 bla. Takaki pun mulai cerewet. Lalu Daiki menekan tombol matikan HP. Melihat Chinen asyik makan Daiki pun menjadi tergugah. Hah, untung saja kartu ATM-nya juga ada padaku. Girang Daiki. Di lain tempat. Astaga, ATM-ku juga hilang. Gerutuk Takaki. Wakakawekakakak. Sekian.